Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a ila Allah bi da'watihi wa tazama bi tariqatihi wa tarassama khatahu wa ja'ala al-aqidata islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkama syar'iyyatan miqyasan li amalihi wa masdarun li ahkamihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah menciptakan manusia, alam semesta dan kehidupan, Zat yang telah memberikan kita jutaan nikmatnya yang tak bisa kita hitung satu persatu. Baik itu nikmat iman, Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita dapat bermuwajahah kembali dalam kajian berkah Ramadan 1443 Hijriah bersama BWA. Semoga segala niat kita, ikhtiar kita dalam rangka talabul ilmi senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada uswah wa qudwah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada seluruh umat hingga akhir zaman. Semoga kita semua senantiasa istiqomah berada di jalan Islam, di jalan dakwah, di jalan talabul ilmi, sehingga kita berhak mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali dapat berjumpa kembali bersama kami dalam kajian berkah Ramadan 1443 Hijriah bersama BWA, di mana insya Allah seperti biasanya kami hadir untuk menemani para sahabat wakaf sekalian yang ditayangkan setiap pukul 16 sampai pukul 17 WIB setiap harinya hanya di YouTube channel Wakaf TV. Bulan Ramadan telah tiba, saatnya kita bersukacita untuk memanen pahala. Sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa. Dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV. Alhamdulillah, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah memasuki pekan ketiga di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita, puasa kita, dan ibadah kita yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat wakaf, insya Allah pada kajian berkah Ramadan edisi kali ini kita akan bahas tema yang sangat penting yang berkaitan dengan salah satu malam yang ada pada bulan suci Ramadan, yakni hikmah di balik Lailatul Qadar. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan ditemani oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Syamsuddin Ramadan An-Nawi. Insya Allah beliau akan menemani kita dan juga pada sahabat wakaf sekalian yang ada di rumah, mohon untuk disimak kajian ini sampai selesai. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, ya silakan nanti bisa ditulis di kolom chat YouTube Wakaf TV. Ataupun juga jangan lupa ya kami mengajak para sahabat wakaf sekalian untuk mensubscribe, like, komen, dan memberikan bagikan ya, men-share sebanyak-banyaknya kajian ini kepada sahabat-sahabat kita yang lainnya agar dapat menyimak, dan tentunya ini menjadi amal jariah ya, pahala kepada para sahabat wakaf sekalian yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sama-sama kita sapa guru kita Al-Ustadz Syamsuddin Ramadan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Semoga Ustadz Syamsuddin Ramadan senantiasa diberikan kesehatan. Amin, amin. Dimudahkan urusannya. Pada sahabat wakaf juga yang ada di rumah, semoga senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan sampai selesai. Dan tentunya jangan cuma di bulan Ramadan aja ya. Setelah Ramadan juga kita bisa tetap beraktivitas istiqomah dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat wakaf ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mulai kajian kita pada satu pertanyaan pada Ustadz Syamsuddin Ramadan berkaitan dengan tema kita hikmah di balik Lailatul Qadar, ya Ustaz. Yang seperti kita ketahui bahwasanya pada bulan suci Ramadan ini ada yang namanya malam Lailatul Qadar atau malam yang lebih mulia, yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada para sahabat wakaf sekalian maksudnya itu seperti apa Ustaz? Tafadhol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi al akramin wa radhiyallahu ta'ala nasabihi wa nitabiin amma ba'd.
Ikhwani wa akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita bisa berkumpul, bisa bersua di dalam satu majelis yang insya Allah majelis ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berdoa memohon pada Allah semoga apa yang kita kerjakan di kesempatan yang penuh keberkahan ini, di bulan yang penuh kemuliaan ini, benar-benar menjadi bagian amal soleh kita di sisi Allah, sekaligus juga menjadi wasilah agar semua urusan kita dimudahkan oleh Allah dan kita dijauhkan dari semua kesulitan dan kesukaran. Amin. Baik ikhwan fillah yang dirahmati Allah, terkait dengan malam Lailatul Qadar, insya Allah tidak ada keraguan di dalam hati kita bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang benar adanya, satu malam yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan juga di dalam riwayat-riwayat sahih. Tapi yang mungkin barangkali luput dari pengamatan kita adalah apa sih sebetulnya malam Lailatul Qadar itu? Ya. Nah, terkait dengan definisi atau takrif dari malam Lailatul Qadar, itu kan ada dua frase atau dua kata. Ada kata Lailah, benar ada Al-Qadar. Kalau kata Lailah, Lail, ya itu artinya malam, tidak ada keraguan ya bagi kita. Nah, Al-Qadar, untuk kata Al-Qadar di sini para ulama berbeda pendapat. Jadi ada yang mengatakan Al-Qadar yang dimaksud di dalam kalimat Lailatul Qadar itu adalah asyarfu, artinya kemuliaan. Sehingga kalau disebut malam Lailatul Qadar itu artinya adalah malam kemuliaan. Dan ada juga ulama yang menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar, qadar di situ artinya adalah malam penetapan, sama seperti kata qadar itu sendiri dalam bahasa Arab yang artinya adalah kadar atau penetapan. Sehingga kalau kita sebut malam Lailatul Qadar itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala dan juga para malaikatnya itu mengatur ya urusan-urusan yang ada di muka bumi ini. Meskipun begini, meskipun bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak di era azali. Kemudian ada juga sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, Al-Qadar di situ itu artinya sempit. Ya, mengapa disebut malam sempit? Karena begini, di seluruh permukaan bumi itu dipenuhi dengan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Saking banyaknya malaikat yang turun di malam Lailatul Qadar itu sampai istilahnya bumi itu menjadi sempit ya. Makanya disebut malam Lailatul Qadar, Al-Qadaru di situ artinya adalah doik atau sempit. Tetapi yang lazim bagi kita, yang insya Allah masyhur di kalangan kaum muslimin, yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan, dan malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran ya. Kemudian juga di Al-Quran disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang dipenuhi dengan keberkahan. Dan keberkahannya seperti yang disebut di dalam surah Al-Qadar itu sampai terbitnya matahari. Di dalam surat Ad-Dukhan misalnya disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan. Lalu apa yang dimaksud malam keberkahan itu? Dijelaskan di surat yang lain ya, di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jadi sungguh kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Dan ditanyakan itu di situ ya, ada satu pertanyaan dari Allah, apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar itu? Jadi Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi ini kalau kita mengartikan apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Barangkali begitu ya. Iya, Masya Allah. Baik, sahabat wakaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sudah dijelaskan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Syamsuddin Ramadan berkaitan dengan definisi dari malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana dalamnya banyak keberkahan yang turun. Ya. Ada juga definisi-definisi lain yang beliau sebutkan, ya insya Allah nanti bisa menjadi tambahan definisi pengetahuan baru bagi sahabat wakaf ya. Dan insya Allah juga kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya ya. Kenapa Allah turunkan malam Al-Qadar itu di bulan suci Ramadan? Ya, di mana ibadah di malam itu lebih baik daripada 1000 bulan? Iya, kalau mungkin
Saya ditanya seperti itu, yang paling tahu tentu hanya Allah. Masya Allah. Ya, mengapa Allah tidak memilih bulan lain selain bulan suci Ramadan untuk menurunkan malam Lailatul Qadar ya? Itu sesungguhnya jawaban aslinya atau jawaban hakikinya hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita menyimak di dalam Al-Qur'anul Karim, memang Allah Subhanahu wa taala itu ketika hendak mengatur urusan-urusan yang besar, itu Allah telah menetapkan di dalam surah Ad-Dukhan itu diatur di bulan suci Ramadan, khusus di malam Lailatul Qadar. Jadi gitu. Terus hikmahnya apa? Sebenarnya kalau saya pribadi mengatakan gini, hikmah itu kan yang tahu hanya Allah. Ya mungkin barangkali bagi kita itu ibroh atau pelajarannya. Pelajarannya adalah bahwa di malam Lailatul Qadar itu Allah menurunkan kitab suci Al-Quran. Mungkin sebelum saya jelaskan ya apa hikmahnya itu, mungkin supaya tidak ada semacam kekeliruan di dalam memahami. Jadi Al-Quran itu, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu dengan 2 tahapan. Ya, tahapan pertama itu dari Lauhul Mahfud ila sama'id dunya. Jadi diturunkan itu secara serentak. Jadi daf'atan wahidatan. Jadi 30 juz itu. Jadi langsung diturunkan secara serempak dari Lauhul Mahfud sampai langit dunia. Kemudian dari langit dunia diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau yang tahap pertama ini para ulama sepakat itu terjadi di bulan suci Ramadan di malam Lailatul Qadar. Sedangkan diturunkannya Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu tidak dalam bentuk daf'atan wahidatan, tetapi secara berangsur-angsur ya. Ada yang turun di bulan suci Ramadan, ada yang turun di bulan Dzulhijjah, ada di bulan Muharram dan seterusnya. Sehingga yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar, tempat turunnya Al-Qur'an itu sesungguhnya adalah tadi pada saat Allah menurunkan dari Lauhul Mahfud ila sama'id dunya. Terus kemudian apakah itu hanya terjadi sekali gitu pertanyaan? Enggak. Jadi malam Lailatul Qadar itu ternyata dijelaskan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu terus akan diulang-ulang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah memilih bulan suci Ramadan tempat turunnya Lailatul Qadar itu. Dan kita diberi tanda-tanda oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda Allah menurunkan malam Lailatul Qadar, yakni 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, khusus di hari-hari yang ganjil ya. Kemudian hikmahnya apa atau ibrohnya apa, pelajarannya apa? Pelajaran yang penting adalah sebetulnya kita supaya terdorong berbuat kebaikan semaksimal mungkin, dan kita diminta oleh Allah SWT dengan sangat-sangat serius untuk mengisi bulan suci Ramadan itu mulai awal sampai akhir itu dengan ibadah. Karena juga tidak bisa ditetapkan ya, maksudnya kapan itu malam Lailatul Qadar kalau menurut sebagian ulama. Jadi bisa mulai awal sampai akhir. Berarti pelajarannya adalah kita diminta untuk serius mengejar kebaikan, melakukan amal kebaikan, supaya apa? Supaya kita pada saat menghadap kepada Allah SWT bekal kita itu sudah banyak gitu Ustaz. Ya. Ya Ustaz, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, tadi kan Ustaz sampaikan ada malam Lailatul Qadar itu malam turunkannya Al-Quran. Ya. Sedangkan dalam tradisi di negeri kita kan di Indonesia ini rata-rata disebut nuzul Al-Quran itu setiap 17 Ramadan kan. Ya, mungkin bisa jelaskan sedikit Ustaz pada sahabat wakaf sekalian, di mana pembedaannya Ustaz? Iya, tadi sebetulnya tuh yang disuka diperingati itu kan sebetulnya bukan keseluruhan ayat Al-Quran yang turun, itu hanya sebagian dari ayat suci Al-Quran yang turun. Jadi kalau kita melihat di dalam hadis, ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah SWT itu kan Iqra ya, Iqra itu pun juga sampai 5 ayat saja, tidak semuanya ya. Nah itu yang kemudian diperingati oleh kaum muslimin, yakni turunnya Al-Quranul Karim. Tapi Al-Quranul Karim itu turun kepada baginda Nabi tadi, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Untuk tahap yang kedua ya, untuk tahap kedua ini kan diturunkan secara berangsur-angsur ya.
sesuai dengan kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang hendak dijelaskan oleh Allah, apakah itu hukumnya atau pelajarannya dan seterusnya. Jadi itu bedanya, Ustaz. Jadi sebenarnya kalau mau memperingati turunnya Al-Quran itu bisa setiap bulan barangkali ya. Mestinya tidak hanya di bulan suci Ramadan, karena kalau kita lihat turunnya Al-Quran kepada baginda Nabi, jadi dari langit dunia kepada Nabi itu kan berangsur-angsur ya. Mungkin yang diperingati itu kan yang pertama kali ya, ayat turun itu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, Masya Allah ya, sahabat wakaf sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang penuh dengan keberkahan, dan salah satunya adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Ya, yang seperti Ustaz Saudi sampaikan tadi, dalam proses turunnya Al-Quran ada 2 tahap. Ya. Tahap pertama adalah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, ya. Kemudian dari langit dunia kepada baginda Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur. Ya. Kalau dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia serempak, ya. Langsung. Ya. Sedangkan dari langit dunia kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu berangsur-angsur. Jadi nggak hanya di bulan suci Ramadan aja, ada di bulan-bulan lainnya. Nah ini yang harus kita perhatikan nih. Jadi kalau kita mengadakan peringatan malam nuzul Quran, ya memang seringnya di Indonesia di malam 17 ya Ustaz ya, 17 Ramadan. Tapi juga ternyata memang ya, itu hanya 5 ayat pertama yang diturunkan ya di surah Al-Alaq, dan juga ayat yang lainnya diturunkan secara serempak ya, berangsur-angsur maksudnya di bulan-bulan yang lainnya. Baik Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bagaimana agar kita bisa mendapatkan malam Al-Qadar yang dirahasiakan tersebut Ustaz? Ya, yang pertama tentu harus ada persiapan ya. Persiapan, kemudian yang kedua adalah ada tekad yang kuat untuk meraih, untuk mendapatkan malam yang penuh dengan kemuliaan itu. Ya caranya berarti mulai awal sejak kita berada di tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 29 atau tanggal 30 itu kita sudah mempersiapkan. Bahkan kalau bisa jauh hari kita sudah persiapkan ya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar itu betul-betul sangat istimewa. Betul-betul kita rugi ya kalau tidak mendapatkan malam yang penuh dengan keberkahan tersebut itu. Nah, karena ini masalah yang sifatnya tadi rahasia, berarti yang paling aman bagi kita itu berburunya mulai tanggal 1 Ramadan. Ya, 1 Ramadan sampai tanggal 29, atau mungkin kalau nanti digenapkan sampai tanggal 30 begitu. Jadi jangan hanya di akhir 10 hari akhir di bulan suci Ramadan, tidak. Mestinya mulai awal kita sudah siapin gitu. Makanya jangan lupa untuk selalu beribadah, mengisi di setiap harinya itu dengan amal kebaikan atau amal ibadah. Karena kita intinya itu sedang mengejar sesuatu yang memang ini penuh dengan rahasia. Berarti kan mulai awal sampai akhir harus kita benar-benar persiapkan secara matang. Dan persiapan itu hanya akan bisa dilakukan kalau orang itu punya tekad. Kalau nggak punya tekad yang kuat, kayaknya nyarinya juga asal-asalan berarti ya. Mungkin barangkali gitu. Baik Ustaz. Kenapa Ustaz kita tuh harus betul-betul mempersiapkan untuk malam Lailatul Qadar ini? Emang ada keistimewaan apa Ustaz di malam tersebut Ustaz? Ya tadi di Al-Quran kan disebutkan ya bahwa malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itu artinya kalau kita beribadah, berbuat kebaikan di malam hari itu, di malam Lailatul Qadar, itu dilipat gandakan oleh Allah SWT dengan pelipat gandaan yang begitu besar gitu. Kemudian juga di dalam malam itu dipenuhi dengan keberkahan. Jadi di Al-Quran kan disebutkan bahwa malaikat itu dipimpin oleh malaikat Jibril, itu turun ke dunia. Jadi untuk mengatur urusan-urusan, ada ulama mengatakan urusan-urusan selama setahun itu. Itu nanti diatur oleh malaikat-malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dipimpin langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ya, berarti malam itu betul-betul sangat istimewa. Nah, keberkahannya itu sampai terbitnya fajar gitu. Nah, keberkahan itu begini Ustaz ya. Keberkahan itu adalah kebaikan ilahi. Itu takrifnya atau definisi dari al-barokatuh. Al-barokatuh itu kebaikan ilahi yang akan terus ditambahkan kepada sesuatu. Jadi waktu seseorang itu disebut berkah.
Kalau waktu yang ia gunakan itu terus menjadikan ia berbuat baik terus. Harta orang itu disebut berkah. Ketika apa? Kebaikan dari harta tersebut itu selalu ditambah oleh Allah. Anak seseorang itu berkah kalau anak orang tersebut menghasilkan kebaikan yang terus ditambahkan oleh Allah SWT. Termasuk semua ya, semua perkara yang Allah anugerahkan kepada kita itu disebut dengan keberkahan. Kalau kebaikannya itu tidak pernah berhenti, terus bertambah. Nah, coba bayangkan kalau kita berada di malam yang penuh keberkahan itu, malam penuh kemuliaan itu, para malaikatnya Allah SWT turun dan antum hadir di situ, dan melakukan amal ibadah ya di malam yang penuh kemuliaan itu, pasti itu akan memberikan pengaruh yang sangat-sangat baik, sangat-sangat luar biasa bagi kita. Mungkin barangkali itu mengapa kita harus benar-benar apa ya melakukan persiapan, bahkan istilahnya tamak. Harus tamak ibadah. Iya, harus tamak ibadah. Tamak ibadah, tamak untuk dapat malam Lailatul Qadar gitu. Iya. Ustaz, kalau kita konversikan itu sekitar 83 tahun kurang lebih, Ustaz, ya, malam Lailatul Qadar itu. Betul. Ya, Masya Allah. Nah, kan sebagaimana para ulama mendefinisikan dan juga penjelasan Ustaz tadi, kalau kita ingin betul-betul mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, Ustaz, dan kita melaksanakan berbagai macam amalan, kita melaksanakan berbagai macam ya ibadah dan lain sebagainya, kira-kira apa tanda-tandanya ya, bahwa kita bisa yakin bahwa kita telah bertemu dengan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Ya, di dalam hadis itu memang ada keterangan dari Nabi SAW tentang ciri malam Lailatul Qadar. Misalnya begini, langit itu cerah, kemudian suasana itu tenang, suasana itu hening gitu. Dan Nabi juga menyatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah SWT di malam-malam ganjil. Ya, di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Bahkan ada seorang sahabat yang memastikan tanggal 27. Nah, itu ada yang punya pendapat seperti itu. Jadi kalau antum sudah tanggal 27 itu istilahnya jangan tidur gitu. Di tanggal 27 Ramadan itu menurut sebagian sahabat dan para ulama itu adalah malam diturunkannya Lailatul Qadar gitu. Terus tanda-tanda secara apa ya batin itu kalau kita berada di malam hari itu kita akan merasakan ketenangan yang luar biasa. Dan kalau kita ibadah di situ kita akan merasakan tumakninah. Kita akan merasakan kekhusyukan yang mendalam itu. Kemudian nanti kalau orang itu dapat malam Lailatul Qadar, tandanya orang tersebut akan melakukan banyak sekali aktivitas-aktivitas kebajikan. Dan apa namanya, orang itu istilahnya kayak semacam orang yang hidupnya itu selalu terkontrol, selalu berjalan di atas apa yang istilahnya dalam tanda kutip dikehendaki oleh Allah SWT. Itu pengaruhnya gitu. Jadi itu tanda-tanda kalau orang berada di malam Lailatul Qadar seperti itu. Nanti kalau kita bertanya, apa tanda orang itu dapat malam Lailatul Qadar? Yaitu malam Lailatul Qadar itu akan memberikan pengaruh bagi dirinya untuk semakin taat, semakin dekat, semakin takwa kepada Allah. Itu intinya, Mukarram. Baik ya, Ustaz. Jadi memang luar biasa ya kalau kita betul-betul ikhlas ya, kita betul-betul ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya maka kita harus bersungguh-sungguh untuk melaksanakan berbagai macam amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Karena Ustaz, saya pernah mendengar satu ulama yang berdoa senantiasa zaman dulu tuh, para sahabat itu berdoa kepada Allah selama 6 bulan ya, agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Sejauh itu 6 bulan. Kemudian setelah bulan suci Ramadan tiba, selesai, mereka berdoa lagi kepada Allah supaya mereka diterima amal ibadah selama bulan suci Ramadan. Saking mulianya bulan suci Ramadan. Dan salah satunya adalah di bulan tersebut ada malam Lailatul Qadar. Saking istimewanya malam Lailatul Qadar tersebut. Nah, sayangnya Ustadz, di kondisi sekarang ini, di kondisi saat ini, ya mungkin kita tidak bisa mengajak orang ataupun kita melihat kondisi sekarang ini sulit ya orang-orang untuk ramai-ramai ibadah, untuk ramai-ramai melaksanakan berbagai macam aktivitas kebaikan-kebaikan. Apalagi untuk misalkan kita ngajak mereka, yuk kita itikaf di masjid, siapa tahu dapat Lailatul Qadar dengan kondisi yang ada saat ini, Ustaz. Kira-kira bagaimana, Ustaz?
untuk kita berupaya mengajak teman-teman kita ataupun kita yang mengundang siapapun itu ya untuk mengajak pada kebaikan di bulan suci Ramadan, khususnya untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di tengah kondisi saat ini, Ustaz. Mungkin Ustaz ada tipsnya, Ustaz. Iya, memang kalau kita melihat kondisi sekarang ini kan boleh dibilang kita rada miris juga ya. Gitu. Jangankan mencari malam Lailatul Qadar, masih banyak juga ya saudara-saudara kita yang mengaku Muslim yang belum juga menunaikan ibadah siam. Betul. Gitu. Berarti yang harus kita lakukan pertama kali agar mereka terdorong untuk tadi ya, nggak usah jauh-jauh dulu deh mencari malam Lailatul Qadar ya. Ya kita harus berikan edukasi terus-menerus kepada kaum muslimin, wabil khusus terkait dengan masalah akidah, masalah tauhid gitu. Harus kita sadarkan kepada mereka tentang hakikat mengapa mereka itu diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Ini harus selalu kita ingatkan kepada mereka. Sampai akhirnya mereka punya satu keimanan, punya satu keyakinan bahwa saya diciptakan oleh Allah di muka bumi ini memang benar-benar hanya untuk ibadah pada Allah gitu. Sedangkan perkara-perkara yang lain itu sudah ditanggung oleh Allah. Yang menyebabkan orang sering lupa beribadah pada Allah itu kan mengkhawatirkan perkara-perkara yang sebetulnya sudah dijamin oleh Allah. Gitu kan, kayak misalnya rizki, kematian, jodoh. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Jodoh juga ya, jodoh itu sudah ditetapin sama Allah. Dengan nggak usah khawatir. Mengapa? Karena itu bukan yang diperintahkan Allah pada kita. Kita itu hanya diperintahkan cuman ibadah, gitu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti tugas kita di dunia ini sebetulnya hanya ibadah. Dengan supaya ibadah saja sudah. Yang lain urusan rizki, makan, minum itu khatan jenengan nggak pikirkan, itu sudah dicukupi oleh Allah. Berarti ya keyakinan seperti ini harus kita tumbuhkan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin agar mereka punya keyakinan yang kuat ya, terdorong untuk beribadah. Karena kalau orang itu tauhidnya belum bagus, belum kuat, kemudian dia juga belum memahami visi dan misi dia hidup di dunia ini, sepertinya agak sulit ya Ustaz ya kita ajak untuk beribadah. Jangankan mencari tadi malam Lailatul Qadar, mengerjakan ibadah siam, ibadah sholat saja itu kadang-kadang masih juga dilanggar gitu kan. Berarti perkara yang harus kita tanamkan terlebih dahulu ke tengah-tengah mereka adalah menanamkan tauhid yang benar, tauhid yang lurus, dan sambil membimbing mereka bahwa misi dan misi mereka hidup di dunia ini adalah untuk beribadah pada Allah. Nggak usah dirisaukan perkara-perkara yang sudah dijamin oleh Allah SWT. Dan yang kedua, kita harus juga sampaikan kepada mereka bahwa di dalam ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah kepada kita itu banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau orang sudah paham bahwa dia wajib untuk beribadah, maka dia juga harus kita pahamkan supaya lebih terdorong ya untuk beribadah, termasuk di dalamnya tadi mencari malam Lailatul Qadar. Itu adalah kita dorong mereka untuk memahami keutamaan-keutamaannya, fadilah-fadilahnya, termasuk juga ancaman-ancaman ya bagi yang meninggalkannya. Mungkin caranya barangkali seperti itu, Mukarram. Iya, baik ya, Masya Allah. Jadi para sahabat wakaf sekalian, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tadi para ulama dulu itu berdoa ya, selama 6 bulan agar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Kemudian mereka juga berdoa kepada Allah setelah bertemu dalam bulan Ramadan agar amal ibadah mereka diterima oleh Allah ya selama bulan suci Ramadan. Maka jangan sampai ya ketika kita sudah sampai di bulan suci Ramadan ini yang penuh berkah ini kita sia-siakan ya sahabat wakaf sekalian. Ya, jadi kita upayakan semaksimal mungkin, kita sungguh-sungguh lillahi ta'ala untuk beribadah kepada Allah, untuk berfastabiqul khairat, untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan senantiasa mengajak ya teman-teman kita yang lain yang masih sulit ya untuk diajak beribadah, ya kita ajak agar kita dapat pahala dakwah, insya Allah Ustaz ya. Ya, insya Allah. Baik Ustaz, kalau kita balik lagi ke malam Lailatul Qadar itu kan ada yang namanya malam 1000 bulan, atau ketika kita beribadah di situ di pahalanya sama seperti malam beribadah dengan 83 tahun. Kalau saya kaitkan sedikit dengan ibadah wakaf Ustaz misalkan. Wakaf itu kan juga sama Ustaz. Pahalanya bisa sampai
puluhan bahkan ratusan tahun, Ustaz. Betul. Nah, bagaimana kalau kita berwakaf di bulan suci Ramadan ini, Ustaz? Kira-kira, Ustaz? Ya, tentu jauh lebih utama. Iya. Karena kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan, yang dilakukan dengan tulus dan ikhlas, itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis-hadis qudsi kan, yang akan memberikan pahala secara langsung itu kan Allah ya, kalau itu puasa ya. Puasa termasuk juga amal-amal kebaikan yang lain. Maksudnya adalah kalau Allah mengatakan saya yang akan memberikan pahala sendiri, ya kan sesungguhnya semua amal yang ngasih pahala kan hanya Allah ya. Ya Allah sendiri. Tapi itu sebenarnya kalimat yang menunjukkan bahwa betapa utamanya mengerjakan siam, kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Termasuk di dalamnya adalah misalnya wakaf tadi gitu. Wakaf itu amalan yang menjadi kekhususan umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu keistimewaan wakaf ya. Terus kemudian juga wakaf itu merupakan sarana yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW kepada kaum muslimin agar dia mendapatkan aliran pahala yang terus-menerus meskipun dia sudah tidak beramal lagi atau dia sudah meninggal dunia ya. Karena kalau orang sudah meninggal dunia, in qata'a amaluhu ya, terputuslah pahala dari amal perbuatannya. Mengapa terputus ya? Karena udah nggak ada amal lagi gitu kan. Tapi kalau dia punya wakaf misalnya, atau disebut dalam hadis amal jariyah, maka dengan sebab wakaf yang dia tunaikan semasa hidupnya itu, maka aliran pahala itu akan terus dicucurkan oleh Allah kepada orang tersebut. Lebih-lebih lagi di bulan suci Ramadan gitu. Makanya mestinya di bulan suci Ramadan itu selain kita berlomba mencari malam Lailatul Qadar atau bersedekah, berinfak, jangan lupakan untuk berwakaf. Bahkan kalau bisa itu minimal ini saat apa ya, wakaf Al-Quran ya. Kita beli mushaf, kita taruh di masjid gitu. Beli satu, kalau mampu satu, kalau mampu 10 beli 10 gitu. Kita taruh di masjid-masjid yang membutuhkan mushaf Al-Quran gitu. Kalau mungkin yang sempat misalnya membeli yang lebih banyak lagi ya, ya dibeli yang lebih banyak gitu. Karena apa? Karena Al-Quran itu Masya Allah diturunkan oleh Allah di malam yang penuh keberkahan. Sehingga kalau panjenengan selalu berinteraksi dengan Al-Quran, salah satunya adalah mewakafkan Al-Quran, maka tentu fadilahnya, keutamaannya dilipat gandakan oleh Allah. Ya, khusus lagi pada saat di bulan suci Ramadan itu. Jadi memang baik sekali itu saya pikir ya. Ya tidak hanya misalnya wakaf mushaf Al-Quran ya, termasuk juga wakaf-wakaf yang lain, wakaf tanah atau wakaf rumah gitu, atau wakaf-wakaf yang memang sejalan dengan fikih wakaf gitu kira-kira. Jadi insya Allah di bulan suci Ramadan ini ada alternatif lain Ustaz ya. Selain betul. kita berupaya semaksimal mungkin ya untuk mencari malam Lailatul Qadar yang penuh dengan kemuliaan, dengan keberkahan, ada alternatif lain juga di mana kita bisa mengisinya dengan berwakaf, insya Allah. Dan insya Allah juga pahala dari berwakaf ini juga pahalanya jariyah. Bahkan kalau kita sedikit sejarah Ustaz, ada yang namanya Sumur Laumah. Ustaz ingat ya? Sumur Laumah itu wakafnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah itu masih ada sampai hari ini, 1400 tahun, Masya Allah. Ini pahalanya terus mengalir kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Makanya kami mengajak ya kepada sahabat wakaf sekalian yang ada di rumah, ya siapkan wakaf terbaik Anda dan salurkan melalui Yayasan Badan Wakaf Al-Quran. Ya insya Allah ketika sahabat wakaf sekalian berwakaf melalui BWA, kemudian apa yang sahabat wakaf tunaikan kepada BWA diserahkan kepada para penerima manfaat. Ya misalkan Al-Quran tadi Ustaz Syafri disampaikan. Ya Al-Quran wakaf melalui BWA, kemudian kita salurkan ke pelosok-pelosok negeri, ya, dibaca oleh para penerima manfaat ya, Al-Quran tersebut, maka setiap ayatnya bahkan setiap hurufnya insya Allah akan mengalirkan pahala bahkan ketika kita sudah meninggal dunia sekalipun ya Masya Allah. Apalagi di bulan suci Ramadan Masya Allah. Jadi ini ada alternatif lain. Baik Ustaz, kita sedikit balik lagi ke malam Lailatul Qadar Ustaz. Mungkin ada nggak Ustaz contoh dari para sahabat ataupun para ulama yang ketika ada di antara mereka yang menemukan malam Lailatul Qadar Ustaz? Iya, memang di dalam di dalam riwayat-riwayat yang masyhur ataupun riwayat-riwayat yang makbul itu
ya mungkin barangkali keikhlasan para sahabat ya. Ikhlasan ya, Masya Allah. Jadi memang tidak pernah dilaporkan misalnya kalau saya dapat malam Lailatul Qadar tadi malam itu jarang. Cuma memang para sahabat itu biasanya mereka memang serius ya, serius. Bahkan ada yang sampai i'tikaf di 10 akhir bulan suci Ramadan, khususnya adalah di malam-malam ganjil ya. Bahkan tadi Ibnu Abbas mengatakan tanggal 27 itu. 27 Ramadan itu adalah turunnya malam Lailatul Qadar. Jadi hanya sebatas itu. Jadi yang diceritakan di dalam riwayat-riwayat yang makbul gitu. Misalnya kalau kita daftar ya mungkin kalau sahabat besar ya hampir semua sahabat itu kalau kalau bulan suci Ramadan aktivitas mereka full itu. Jadi ada satu riwayat kalau biasanya kalau tidak di bulan Ramadan dulu masjid-masjid di zaman baginda Nabi SAW dan juga para sahabat itu penerangannya hanya sampai Isya kan pakai lampu-lampu ya itu. Setelah Isya itu biasanya dimatikan lampunya, takut nanti ada apa-apa ya, kebakar macam-macam gitu. Tapi khusus di bulan suci Ramadan itu masjid diterangi selama 24 jam. 24 jam. Iya. Allah. Jadi kita coba bisa bayangkan, berarti para sahabat itu betul-betul menghidupkan malam di bulan suci Ramadan, baik itu dengan tarwih ataupun dengan yang lain, aktivitas-aktivitas yang lain, membaca Al-Quran khusus lagi. Bahkan ada dilaporkan para sahabat, misalnya Utsman bin Affan itu bisa khatam sehari 3 kali, ada yang melaporkan 5 kali, gitu. Jadi kalau kita misalnya tanya, ya mungkin hampir semua sahabat itu pasti dapat malam Lailatul Qadar mulai awal sampai akhir gitu. Bahkan mereka juga di dalam riwayat-riwayat kan melakukan peperangan juga ya. Perang Badar itu terjadi di bulan suci Ramadan. Kemudian penaklukan kota Mekah itu juga di di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita lihat di zaman baginda Nabi SAW, para sahabat memang sudah membiasakan begitu saat. Jadi berburu malam Lailatul Qadar itu sudah mereka lakukan karena mereka memahami betapa istimewanya malam Lailatul Qadar itu. Nah, sedangkan kalau misalnya apa ada satu listnya gitu, sahabat siapa yang tahu? Ya kalau mungkin menurut saya malah semua para sahabat karena mereka mulai awal sampai akhir full beribadah, itu total beribadah. Bahkan kalau saya ingin cerita lagi ya. Ada sahabat itu yang di bulan suci Ramadan itu beliau membebaskan utang. Jadi gitu, siapa yang punya utang dibebasin. Ya, yang misalnya utang bukan kepada dirinya, kalau punya utang pada dirinya langsung dibebasin. Kalau punya utang pada orang lain dikasih duit sama dia, disuruh itu utangnya lunasin gitu. Itu ada sahabat yang punya amalan begitu di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita tanya bagaimana keseriusan para sahabat di bulan suci Ramadan, khusus lagi mencari malam Lailatul Qadar itu tidak diragukan karena para sahabat itu memang beliau ya full ya. Bahkan ada laporan tarwih itu kan bisa sampai 40 rakaat. Masya Allah. Kalau kita 8 rakaat, 8 rakaat tambah 3 gitu kan. Atau yang masih tradisi kalau saya masih 20 ya, 20 tambah 3 ya 23 gitu. Tapi di era-era zaman salafus saleh itu mereka ada yang 36, saya 40 ada. Itu kan kita bisa bayangin itu selesainya mungkin ya udah malam sekali berarti gitu. Belum nanti berikutnya gitu kan. Begitu Al-Mukarram ya. Masya Allah. Jadi memang insya Allah para sahabat itu senantiasa ya melaksanakan berbagai macam amal ibadah sahabat secara modal. Tapi Ustadz berikutnya nih, ada tidak Ustadz amalan khusus Ustadz yang dilakukan oleh para sahabat khususnya ataupun ya yang ditanum dalam kitab-kitab lah Ustadz, amalan khusus untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ya? Ada nggak Ustadz kira-kira? Ya biasanya kan kalau di malam di bulan suci Ramadan yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW itu ya kita memperbanyak membaca istighfar, kemudian membaca tahlil, membaca tahmid gitu. Kemudian kita memang harus memperbanyak untuk meminta rahmat dan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu aja sebetulnya. Nah amal-amal apa saja yang biasa dilakukan oleh para sahabat? Yang jelas bahwa
untuk qiyamul lail itu tidak pernah tertinggal pasti. Insyaallah. Kalau di zaman Abu Bakar waktu sholat tarwih itu para sahabat itu berbeda-beda. Di masjid itu ada yang berjamaah, ada yang sendiri-sendiri. Itu di zamannya Abu Bakar. Jadi ada yang pakai berjamaah, ada yang sendiri-sendiri sholat tarwihnya. Baru setelah di era Umar bin Khattab itu memberikan instruksi bahkan ke wali-walinya ya, ke pemimpin daerah tingkat 1 waktu itu. Jadi untuk mengerjakan sholat tarawih itu secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Nah untuk jamaah perempuan juga begitu, perempuan juga ada imamnya. Dipisah, ya dipisah tapi ya. Nah jadi di era Umar itu baru seperti yang dilakukan sekarang ini. Jadi beliau kumpulkan berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam. Terus yang kedua itu adalah membaca Al-Quran. Jadi terutama adalah mengkatamkan Al-Quran. Ya. Makanya para sahabat itu kalau sudah masuk di bulan suci Ramadan, maka interaksi mereka dengan Al-Quran itu ditingkatkan. Mulai dari membacanya ataupun mentadaburi makna-maknanya. Kemudian juga melakukan amal-amal yang mulia lain ya. Tentu kayak seperti jihad itu juga tetap dilakukan oleh para sahabat. Kemudian yang berikutnya adalah bersedekah. Ya, salah satunya adalah tadi wakaf. Bersedekah itu sudah menjadi kelaziman sejak di era Nabi SAW. Jadi para sahabat begitu mereka mendengar bahwa memberi makan orang yang berpuasa untuk berbuka puasa itu mendapatkan pahala, ya yang semisal itu. Maka sejak dulu para sahabat itu sudah membiasakan diri untuk mengasih takjil itu. Ya, kalau istilah kita takjil ya, jadi kasih itu. Bersedekah itu luar biasa. Nabi SAW itu kalau sudah berada di bulan suci Ramadan, kebaikan beliau itu diriwayatkan seperti angin, ya seperti angin. Sudah beliau itu kalau diminta apapun kasih. Bersedekah udah nggak hitungan lagi gitu. Udah diberikan aja kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu saking istimewanya bulan suci Ramadan. Makanya amal yang utama tentu yang pertama adalah seperti yang dilakukan ya sejak baginda Nabi SAW masih hidup, itu adalah qiyamul lail, kemudian membaca Al-Quran dan bersedekah. Nah salah satunya itu wakaf gitu bagusnya. Jadi mungkin kalau saya pribadi itu punya satu tradisi. Jadi kalau saya misalnya ke mana nih dapat rizki itu ke makomnya baginda Nabi SAW, saya biasakan membeli Al-Quran sampai 5 atau 10 itu. Nanti ditaruh aja tuh di Masjidil Haram. Nah, nanti atau dibawa pulang ke Indonesia, nanti terus dibagikan gitu. Nah kalau yang belum sempat ke sana ya diwakafkan aja ke ke BWA ya gitu ya. Itu bagus, lebih bagus kalau menurut saya. Jadi itu amalan-amalan yang biasa lazim dilakukan oleh para sahabat di bulan suci Ramadan. Terus kemudian taklim jangan lupa juga ya, taklim. Malah kalau sekarang di Indonesia taklim tawakufan. Iya, tawakufan. Mestinya tidak, mestinya ya. Mentadaburi Al-Quran itu justru yang paling penting selain mengkatamkan Al-Quran. Mungkin itu ya Al-Mukarram ya. Kalau kita sering dengar Ustaz di masjid itu ada biasanya doanya Ustaz. Ya Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim ya. Itu doanya Ustaz. Iya itu. Itu yang memang kita harus kalau kita mau dapat Lailatul Qadar kita banyak-banyak baca doa itu Ustaz ya. Iya, banyak membaca doa itu. Ya, itu memang doa yang diajarkan Nabi. Cuma memang intinya itu adalah doa permohonan ampun. Permohonan ampun, kemudian doa agar kita mendapatkan rahmat dari Allah gitu. Kalau yang nggak hafal doa itu tapi ya kebangetan kalau nggak hafal. Ya maksudnya bisa berdoa misalnya memperbanyak istighfar. Ya ampuni dosa-dosa itu juga yang paling penting tuh. Jadi sebenarnya di dunia ini yang paling penting itu rahmatnya Allah. Jadi jangan lupa untuk berdoa mendapatkan rahmatnya Allah gitu. Karena kita masuk surga bukan karena amal kita kan, tapi karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya itu karya. Ya baik, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya kita
setelah tiba di bulan suci Ramadan ini, maka jangan sampai kita sia-siakan dengan amal-amal kebaikan, dengan amal-amal ibadah. Ya, dan tentunya kita berupaya semaksimal mungkin dengan niat, ya, dengan ikhlas lillahi ta'ala agar kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di antara cara-caranya, amal-amalnya tadi sudah disampaikan oleh guru kita, Al-Mukarram Ustaz Saifuddin Ramadan, ya, seperti melaksanakan qiyamul lail atau tarawih, ya. Kemudian juga banyak-banyak membaca Al-Quran atau mentadabburinya, dan juga bertaklim, ya, menuntut ilmunya, ya, mengkajinya, yang sekedar hanya dibaca dan dihafalkan saja. Ya, tapi juga wajib dikaji untuk nanti kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga tentunya adalah dengan bersedekah atau berwakaf, ya. Insya Allah juga amal kebaikan kita akan dilipat gandakan di bulan suci Ramadan ini. Dan tadi ada doa yang dicontohkan Nabi SAW, ya, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Nah, itu salah satu doa yang dicontohkan Nabi agar kita mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Baik Ustaz, kita ke pertanyaan intinya Ustaz. Ya. Ketika dengan tema kita, hikmah di balik malam Lailatul Qadar Ustaz. Kira-kira apa hikmahnya Ustaz? Sampai kita betul-betul berupaya bersungguh-sungguh agar mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Iya. Sebetulnya salah satu ibroh atau pelajaran yang bisa kita raih dari situ, iya, itu sesuatu yang benar-benar istimewa itu pasti akan diburu dengan lebih, ya. Kalau sesuatu itu dirahasiakan gitu. Jadi sehingga ibroh yang bisa kita ambil dari adanya malam Lailatul Qadar itu, mestinya kita berusaha, punya hasrat, punya tekad yang sangat-sangat kuat untuk meraih sesuatu yang sangat-sangat utama. Ya, nah, keutamaan itu sesungguhnya banyak, bukan hanya Lailatul Qadar, ya, termasuk juga amal-amal ibadah yang lain. Sehingga sebetulnya pelajaran pentingnya adalah kita sebagai orang-orang yang beriman betul-betul harus bersungguh-sungguh, punya hasrat yang kuat, punya tekad yang tinggi untuk apa? Menjalankan semua ibadah yang difardukan Allah pada kita. Dan harus diketahui ibadah itu tidak hanya sholat, zakat, puasa, tapi termasuk juga kita menjalankan hukum-hukum Al-Quran, hukum-hukum yang terkandung dalam sunnah baginda Nabi SAW, itu termasuk bagian dari ibadah. Sehingga dengan kita bersungguh-sungguh punya tekad yang tinggi untuk menjalankan ibadah, kita akan mendapatkan itu rahasia-rahasia ataupun keutamaan-keutamaan yang ada di dalam ibadah itu. Ya, mengapa kita bisa sangat serius berburu malam Lailatul Qadar gitu? Karena kita dijelaskan keutamaannya gitu. Dan mengapa kita betul-betul istilahnya itu punya minat yang sangat besar, punya kegigihan yang sangat besar, karena tadi dirahasiakan masalahnya gitu kan. Mungkin kalau kita ditunjukkan malam Lailatul Qadar itu 27, mungkin kita udah tanggal 1 Ramadan udah santai-santai dulu dah gitu, nanti baru setelah itu kita kita gas ya gitu. Tapi ini karena dirahasiakan, dan ulama juga menjelaskan berburunya itu mulai awal sampai akhir. Berarti kan di sepanjang bulan suci Ramadan itu orang betul-betul serius itu beribadah, mengisi waktu-waktunya untuk dapat kemuliaan, dapat keutamaan malam Lailatul Qadar itu. Termasuk begini, Ustaz, kita ini hidup ya, diberi batasan oleh Allah. Kalau bulan Ramadan ada batasannya, usia kita juga ada batasannya. Maka mestinya mulai kita akil balik sampai menjelang kematian kita, itu waktu betul-betul kita gunakan untuk apa? Untuk mencari keutamaan, fadilah tersembunyi yang ada di dalam perintah-perintah Allah itu. Jadi jangan sampai hidup kita itu tadi nggak serius itu, nggak ada tekad, nggak ada himmah yang tinggi gitu. Jadi dengan kita mempelajari adanya malam Lailatul Qadar itu, berarti kita punya satu tekad dalam hidup kita itu untuk punya hasrat yang kuat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita bisa serius menjalankan perintah untuk berburu malam Lailatul Qadar, mengapa kita nggak serius untuk mengerjakan perintah-perintah Allah yang lain gitu. Dan mestinya di sepanjang waktu kita, di sepanjang umur dan usia yang Allah berikan pada kita itu,
kita gunakan semaksimal mungkin untuk beribadah kepada Allah. Nggak usah merisaukan yang lain ya. Memang tugas kita hanya ibadah. Nah, sudah ibadah saja pada Allah, nggak usah merisaukan kita nanti makan apa dan nggak usah. Karena itu sudah dijamin oleh Allah. Mungkin barangkali itu ya. Iya, insya Allah. Ya, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa tadi ya pertanyaan inti kita berkaitan dengan hikmah atau ibroh ya, dari malam Lailatul Qadar yang disampaikan oleh guru kita. Intinya kita fokus pada ibadah kita ya, karena kita sebagai manusia ini ada batasannya. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya tidak lain bukan adalah untuk beribadah kepada Allah ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tujuan kita ya untuk kembali kepada Allah, maka harus memperbanyak amal ibadah ya, di bulan-bulan biasa apapun, di bulan Ramadan apalagi ya. Di bulan Ramadan ini ada kesempatan yang sangat besar ya, peluangnya sangat besar, di mana pahala dilipat gandakan ya, pintu surga kita terbuka selebar-lebarnya, setan dibelenggu, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan ini untuk beribadah sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin ya. Dan insya Allah kita berdoa kepada Allah ya, semoga kita menjadi bagian daripada orang-orang yang mendapatkan predikat takwa pas Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, tidak terasa sudah hampir sejam kita berbincang, kita berdiskusi. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang bisa kita petik dari kajian sore hari ini. Sebelum tutup, mungkin Ustaz bisa sampaikan sedikit kesimpulan kepada para sahabat wakaf sekalian. Tafadhol. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat wakaf yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan malam Lailatul Qadar secara berulang-ulang terus-menerus di bulan suci Ramadan ini, maka kita mesti betul-betul harus bisa menarik pelajaran, menarik ibroh yang ada di dalamnya. Nah, ibroh atau pelajaran pentingnya adalah kita betul-betul harus bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena semua yang diperintahkan Allah kepada kita itu pasti akan memberikan kebaikan bagi kita semua. Sebaliknya, kita juga harus punya tekad yang sangat-sangat kuat, himmah yang tinggi untuk menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Agar apa? Agar kita betul-betul bisa mendapatkan ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah kita betul-betul harus memiliki persiapan ya untuk menjalankan semua apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau kita untuk mengerjakan ibadah siam saja kita perlu persiapan jauh hari, bahkan ada ulama yang sampai 6 bulan sebelumnya itu sudah melakukan persiapan. Termasuk juga mestinya dengan ibadah-ibadah lain, perintah-perintah Allah yang lain itu harus kita persiapkan, harus kita perlakukan sebagaimana kita memperlakukan ibadah siam di bulan suci Ramadan. Ya, semoga kita diberi kesempatan dan juga diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Barangkali itu Al-Mukarram ya yang bisa saya sampaikan. Baik ya, Masya Allah, sahabat wakaf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah telah kita simak bersama kajian berkah Ramadan 1443 Hijriah bersama BWA, yang pada kesempatan edisi kali ini kita bersama dengan Al-Mukarram Al-Ustaz Syamsuddin Ramadan An-Nawi. Alhamdulillah kita telah banyak menyimak ya paparan-paparan beliau, dan insya Allah juga mendapatkan manfaat ya kita semua, khususnya pada sahabat wakaf sekalian di rumah, bisa menjadi pelajaran bagi kita agar semakin semangat ya, semakin diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan tahun ini. Apalagi kita sudah mau menjelang penghujung Ramadan ya, maka terus maksimalkan kesempatan ini ya, jangan disia-siakan. Dan juga terima kasih kepada sahabat wakaf sekalian yang telah menyaksikan kajian berkah Ramadan sore hari ini. Semoga menjadi pahala, semoga menjadi kebaikan. Juga jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita Al-Mukarram Ustaz Syamsuddin Ramadan An-Nawi. Semoga semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya. Baik, sebelum ditutup, saya ingatkan kembali pada sahabat wakaf sekalian ya, jangan lupa untuk senantiasa berfastabiqul khairat, berinvestasi akhirat. Tentunya dalam salah satunya adalah berwakaf ya, melalui program-program Badan Wakaf Al-Quran, di mana kami memiliki beragam program-program wakaf yang unik dan solutif. Salah satunya adalah program pendistribusian wakaf Al-Quran dan pembinaan ke pelosok-pelosok negeri di rawan akidah dan rawan pendidikan, di mana kami menyalurkan Al-Quran ke daerah-daerah tersebut. Dan insya Allah ketika Al-Quran sahabat wakaf dibaca ya, dimanfaatkan, setiap ayatnya bahkan setiap hurufnya akan mengalirkan pahala bahkan ketika kita sudah meninggal dunia sekalipun.
Insya Allah, jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Silahkan nanti sahabat wakaf sekalian yang ingin berpartisipasi, yang ingin berwakaf, ya bisa mengunjungi situs website BWA di www.bwa.id, atau juga bisa nanti dibaca running text yang di bawah ini ya, ada rekening juga, silakan nanti bisa dibaca. Kan juga kunjungi ya sosial media BWA di Instagram, Facebook, dan YouTube. Jangan lupa juga di subscribe YouTube channel Wakaf TV dan juga Wakaf Quran, ya insya Allah ketika dibagikan juga mengalirkan pahala untuk sahabat wakaf sekalian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Insya Allah kita bertemu lagi di besok hari ya, setiap harinya, setiap hari selama bulan suci Ramadan ya, pukul 16 sampai 17 WIB hanya di YouTube channel Wakaf TV. Terakhir kita tutup dengan hamdalah dan doa khawatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan telah tiba. Saatnya kita bersukacita untuk memanen pahala. Sibukkan diri dengan ibadah dan mengaji agar iman semakin kuat terpatri. Kajian Berkah Ramadan akan menemani Anda setiap hari pukul 4 sore menjelang berbuka puasa. Dengan tayangan kajian yang mengupas ilmu-ilmu Islam serta narasumber yang kompeten dalam bidang sakofah Islam. Jangan lewatkan hanya di Wakaf TV.